Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Totabuan Mondok Itu Keren. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah cukup lama kemudian tidak berjumpa dengan pemirsa sekalian, kali ini kita ditakdirkan kembali bertemu di channel yang masih sama. Dan alhamdulillah di bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Pemirsa hadirin Santri Totabuan yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa saat ini kita sudah memasuki pertengahan dari bulan suci Ramadan. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak umat, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah diberikan satu fasilitas, bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan anugerah kebahagiaan, bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa juga tak luput dan tak lupa kita haturkan kepada kekasih beliau, kepada utusan beliau, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin Santri Totabuan yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di pertengahan bulan Ramadan ini kami pribadi mengajak kepada pemirsa sekalian untuk sama-sama kita mengaji dan kita berbagi hikmah di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan 15 hari ke depan nanti senantiasa puasa yang kita laksanakan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita, tapi betul-betul bagaimana kualitas ibadah kita semakin meningkat dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Santri Totabuan yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan merupakan satu bulan dalam penanggalan Hijriah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, yang memang kemuliaan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Ramadan syahrullah, bahwa Ramadan adalah bulannya Allah, yang kemudian wafadluhu ala sairi syuhur kafadlillahi ala khalqi, bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain itu diibaratkan perbandingan antara Allah dengan makhluknya. Sungguh luar biasa dan sungguh jauh perbandingannya. Maka kemudian di bulan suci Ramadan inilah kesempatan emas bagi kita semua, para hadirin pemirsa Santri Totabuan, untuk tidak hanya sebatas melewati bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang kemudian penuh dengan keramaian, penuh dengan keindahan, lampu-lampu hias di pinggir jalan dan posko-posko Ramadan yang ada. Tetapi bagaimana kualitas ibadah kita pun semakin kita tingkatkan sesuai dengan keindahan-keindahan yang semarak di bulan suci Ramadan. Nah, ibarat madrasah, bahwa Ramadan ini memiliki guru pembimbing. Juga di dalamnya ada kurikulum, ada silabus, dan juga di dalamnya ada peserta didiknya, ada mata pelajaran yang disajikan oleh bulan suci Ramadan. Juga yang terakhir ada tujuan dan ada ujian di madrasah Ramadan tersebut. Ibarat madrasah Ramadan kemudian memiliki guru pembimbing, yakni niat ikhlas karena Allah, menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan betul-betul, kemudian ihtisaban, kemudian mengharap ridha Allah dengan niat yang tulus. Karena dua hal inilah yang menjadi pokok dasar kemudian ibadah puasa kita diterima dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat sebuah madrasah juga, bahwa Ramadan juga memiliki kurikulum dan silabus yang kemudian mengarahkan arah madrasah tersebut. Bahwa kurikulumnya adalah bagaimana bekal-bekal kita tentang rukun-rukun puasa, tentang fardu-fardunya puasa,
rukun-rukun puasa dari mulai niat, kemudian hal-hal yang kemudian kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu kita, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian syarat wajibnya puasa, bagaimana Islam balik, berakal, dan mampu itu terpenuhi dalam diri kita sehingga kewajiban itu kemudian kena kepada kita sekalian. Lalu ilmu pengetahuan juga tentang sunnah-sunnah puasa, di mana kemudian kita disunahkan mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Semua ada hikmah, dan inilah kemudian kurikulum-kurikulum yang diajarkan. Di dalamnya juga, dalam kurikulum ini juga kita diajarkan kemudian mengenal hal-hal yang membatalkan puasa, bahwa hari ini kita berpuasa menahan diri, menahan nafsu kita dari hal-hal yang kemudian membatalkan puasa itu, ya semata-mata kemudian bagaimana puasa kita menjadi tidak sia-sia. Tidak hanya kemudian lapar dan haus yang kita dapatkan, tetapi esensi dari puasa, mendapatkan pahala dan derajat mutakin di sisi Allah itu bisa kita raih. Kemudian juga bahwa dalam berpuasa ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini juga menjadi kurikulum dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Tingkatan-tingkatan di mana orang berpuasa, ada yang kemudian hanya sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa semata. Ada orang-orang yang kemudian lebih khusus lagi, selain menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menahan dirinya dari hal-hal yang kemudian menghilangkan, mengurangkan pahala-pahala puasa. Bahkan ada orang yang kemudian berpuasa betul-betul batin, rohani, batiniyah, jasmaniyah, jasadiyahnya kemudian dijaga betul. Bagaimana muraqabah lillah, bahwa Allah kemudian memperhatikan dia, sehingga ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa kemudian puasa memiliki kedudukan yang begitu istimewa di sisi Allah, sehingga Allah mengatakan bahwa illas syam atau illas shaum, bahwa as-shaumu itu li wa ana ajzibi, bahwa Allah yang akan membalasnya. Karena memang disitulah kemudian kita diuji dan diajarkan bahwa muraqabah lillah, kita merasa senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Santri Tatabuan yang dimuliakan oleh Allah, di dalamnya juga ada mata pelajaran yang begitu banyak yang diajarkan oleh Madrasah Ramadan. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang diajarkan bahkan 3 sekaligus. Di samping kita sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, di waktu malam kita disuruh bersabar untuk kemudian melaksanakan tarawih, untuk melaksanakan witir, untuk melaksanakan tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya. Dan di malam hari kita kemudian diperintahkan untuk bangun lalu melaksanakan sahur, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Juga yang kedua, sabar menahan diri dari hal-hal maksiat yang kemudian menghilangkan pahala puasa dan membatalkan puasa kita. Juga kita diajarkan bagaimana sabar, turut merasakan bahwa di luar sana banyak fakir miskin yang kemudian butuh terhadap makanan, dan kita diajarkan untuk sabar menahan itu semua. Di dalam Ramadan ini juga, Madrasah Ramadan ini ada pelajaran tentang bersyukur, bahwa kita hanya diperintahkan 1 bulan saja oleh Allah untuk menahan lapar dan dahaga. Sedangkan di luar sana banyak orang yang berbulan-bulan harus menahan lapar dan dahaganya karena tidak memiliki kelebihan harta. Maka disinilah kemudian kita belajar, segelas air putih bisa sangat berarti lewat Madrasah Ramadan ini. Lalu di dalam Madrasah Ramadan ini juga ada suatu ujian yang kemudian akan kita hadapi, bahwa ujian melawan hawa nafsu kita untuk kemudian melaksanakan atau melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, sehingga dapat menghilangkan pahala puasa dan membatalkan puasa kita. Hadirin Santri Tatabuan yang dimuliakan oleh Allah, dan yang paling terakhir, ibarat sebuah madrasah, Ramadan memiliki tujuan dari madrasah tersebut, yakni menjadikan kita manusia-manusia
hamba-hamba Allah yang menggapai derajat takwa, yakni orang-orang muttaqin. Insya Allah pemirsa sekalian, saya pribadi mudah-mudahan senantiasa di bulan suci Ramadan ini ibadah puasa kita tidak hanya sebatas menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi kita juga bisa menahan hawa nafsu kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang dapat menghilangkan dan mengurangi pahala puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya juga beserta para hadirin pemirsa Santri Totabuan dianugerahi umur yang berkah, sehingga senantiasa kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian hikmah pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan hidayah oleh Allah. Sampai bertemu dan berjumpa kembali di Santri Totabuan, Mondok Itu Keren, dalam hikmah-hikmah bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.